Selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika, dan tentunya selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baiklah, pada video kali ini Ibu akan bahas materi tentang pola bilangan. Nah, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari pada materi pola bilangan. Yang pertama itu tentang pengertian pola bilangan. Yang kedua, pola konfigurasi objek. Yang ketiga, jenis-jenis pola bilangan. Keempat, mengenal barisan aritmatika dan geometri. Kelima, menentukan rumus suku ke N suatu pola atau barisan bilangan. Yang terakhir, penerapan konsep pola bilangan dalam menyelesaikan masalah. Baiklah anak-anak, mari kita akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, contoh pola bilangan. Contoh yang pertama, itu polanya 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Mari kita perhatikan pola bilangan yang pertama. Itu pola bilangan naik ya. Berarti dari suku 1 ke suku berikutnya itu bertambah. Jadi kita lihat selisihnya dari 3 ke 7 itu bertambah berapa? Bertambah 4. Dari 7 ke 11 juga bertambah 4. Dari 11 ke 15 bertambah 4. Dari 15 ke 19 bertambah 4. Sehingga nanti untuk mencari pola berikutnya, kalian tinggal tambahkan 4. Sehingga pola berikutnya adalah 23. Baiklah, contoh yang kedua. Pola bilangannya adalah 60, 55, 50, 45, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat pola bilangan kedua ini, pola bilangan turun. Berarti dari suku 1 ke suku berikutnya itu berkurang. Sehingga kita lihat, perhatikan dari 60 ke 55 itu berkurang 5. Dari 55 ke 50 juga berkurang 5 kan? Dari 50 ke 45 juga berkurang 5. Sehingga nanti untuk mencari pola berikutnya akan dikurangi 5 lagi. Sehingga diperoleh 45 kurang 5 hasilnya adalah 40. Kemudian contoh yang ketiga. Dari 3 ke 6 itu kita lihat kan bertambah 3 ya. Dari 6 ke 12 bertambah 6. Dari 12 ke 24 bertambah 12. Jadi itu 2 kali lipatnya jadinya ya. Jadi dari 3 ke 6 kita bisa tulis dikali 2. Kemudian dari 6 ke 12 itu juga kali 2. 6 kali 2 12. Berikutnya 12 kali 2 24. Maka suku berikutnya 24 kali 2 hasilnya adalah 48. Contoh yang ketiga, keempat ya. 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Ini juga termasuk pola bilangan naik ya. Dari 1 ke 3, kita lihat selisihnya berapa? Yaitu bertambah 2. Kemudian dari 3 ke 6 itu bertambah 3. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Dari 10 ke 15 juga bertambah 5. Jadi pertamanya adalah tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Sehingga untuk mencari suku berikutnya harus ditambahkan 6. Jadinya 15 tambah 6 hasilnya adalah 21. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau belum dipahami, kalian bisa ulang lagi penjelasan yang Ibu berikan tadi. Tapi kalau sudah paham, silakan kalian lanjut ke materi berikutnya tentang pola konfigurasi objek. Pola konfigurasi objek bisa diartikan sebagai bentuk yang tetap atau memiliki aturan tertentu dari susunan suatu hal. Bisa berupa benda mati atau benda hidup. Nah, contohnya supaya kalian lebih paham,
tentang pola konfigurasi objek. Nah, silakan kalian perhatikan gambar. Nah, gambar apa itu? Nah, jadi gambar tersebut adalah susunan pipa-pipa yang disusun oleh pedagangnya. Jadi seorang pedagang pipa air menyusun pipa-pipa dagangannya dengan cara seperti gambar di atas. Berarti kita lihat pada susunan pertama ada berapa pipa? Ada 1 pipa ya. Kemudian susunan berikutnya yang kedua ada 1, 2, 3. Ada 3 pipa. Susunan yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pipa. Kemudian susunan yang keempat itu ada 10 pipa ya setelah dihitung. Jadi kira-kira ada berapa pipa yang tersusun pada pola berikutnya. Nah, supaya lebih mudah, kalian bisa mengubah pola konfigurasi objek ini ke dalam pola bilangan seperti ini ya. Tadi kan susunan pertama ada 1 pipa, susunan yang kedua ada 3 pipa, susunan yang ketiga ada 6 pipa, dan susunan yang keempat ada 10 pipa. Ada berapa pipa pada susunan yang kelima atau pola berikutnya? Nah, kita susun dalam bentuk pola bilangan seperti ini. Kemudian kita lihat selisihnya ya. Dari 1 ke 3 itu selisihnya adalah 2. Dari 3 ke 6 itu selisihnya adalah 3. Dari 6 ke 10 selisihnya 4. Sehingga nanti selisihnya berapa? Ya, selisihnya adalah 5. Plus 2, plus 3, plus 4. Berarti berikutnya adalah plus 5. Sehingga 10 plus 5 itu hasilnya adalah 15. Jadi banyak pipa yang tersusun pada pola berikutnya adalah 15 buah. Baiklah anak-anak, bagaimana? Bisa dilanjutkan? Ya, kalau masih belum paham, kalian bisa ulangi lagi penjelasan ibu tadi. Kalau sudah, ayo kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang berikutnya itu mengenai jenis-jenis pola bilangan. Ada apa saja ya jenis-jenis pola bilangan? Jenis yang pertama itu ada pola bilangan ganjil, merupakan susunan bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Tentunya kalian sudah hafal betul ya yang mana merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini ada yang nggak tahu bilangan ganjil? Ya, kalau belum tahu, ingat baik-baik ya. Yang merupakan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, jadi selisih dari pola pertama ke pola berikutnya itu adalah 2 selisihnya ya. Sehingga nanti kalau ditanya pola kelima berapa? 9. Kalau pola ke-10 berapa? Gimana? Bingung? Ya, jadinya ingat ya, untuk mencari rumus suku ke n pola bilangan ganjil itu rumusnya adalah 2n kali 10. Misalkan seperti tadi ibu tanya, pola ke-10 berapa kalau pola bilangan ganjil? Berarti tinggal 2 kali 10 kurang 1. Hasilnya adalah 19. Contoh soalnya, suku ke-25 pada pola bilangan ganjil berarti kita langsung masukkan rumus 2n kurang 1. N kita ganti dengan 25. Sehingga 2 kali 25 hasilnya 50 kurangi 1. 49. Jadi suku ke-25 pada pola bilangan ganjil adalah 49. Baik, yang kedua itu adalah pola bilangan genap, merupakan susunan bilangan yang tersusun dari bilangan-bilangan genap. Nah, bilangan-bilangan genap itu apa saja? Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu namanya bilangan genap. Jadi pola ke-1 apa? 2. Pola ketiga 6. Pola kelima 10. Kalau pola 10 berarti gampang ya, tinggal dikalikan 2. Atau bisa ditulis rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 2n. Jadi misalnya ditanya pola 10 berarti 2 kali 10 hasilnya adalah 20. Contoh soalnya biar kalian lebih paham. Suku ke-43 pada pola bilangan genap. Berarti suku ke-43 tinggal kita ganti n dengan 43. Berarti 2 kali 43 hasilnya adalah 86. Baik, ibu lanjut ke pola yang ketiga, yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, jadi yang termasuk pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya
sampai pola ke N. Nah, kalian perlu ingat, kalau pola bilangan persegi panjang, itu rumusnya kan, kalian perlu ingat rumus luas persegi panjang. Itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Berarti kita lihat dulu, kalau 2 itu sama dengan berapa kali berapa? Ya, 1 kali 2. Kalau 6, berapa kali berapa? Ya, 2 kali 3. Kalau 12, 3 kali 4. Kalau 20, 4 kali 5. Dan seterusnya, sehingga pola ke N, kita perhatikan pola pertama, 1 kali 2. Pola kedua, 2 kali 3. Pola ketiga, 3 kali 4. Pola keempat, 4 kali 5. Sehingga kalau pola ke N, itu rumusnya adalah N kali N plus 1. Misalnya nanti ditanya, pola ke 10, berarti 10 kali 11. Pola ke 20, berarti 20 kali 21. Pola ke 100, berarti 100 kali 101. Nah, contoh soalnya supaya kalian lebih paham, atau rumusnya, berarti rumusnya supaya lebih jelas, UN itu sama dengan N kali N plus 1. Kemudian contoh soalnya, tentukan suku ke-24 pada pola bilangan persegi panjang. Berarti U24 itu sama dengan 24 kali 24 plus 1 atau 24 kali 25. Jadi suku ke-24, 24 kali 25. Hasilnya adalah 600. Nah, baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke pola bilangan segitiga. Nah, seperti itu ya pola bilangannya. Nah, sekarang silakan kalian amati antara pola bilangan persegi panjang dengan pola bilangan segitiga. Kita lihat suku yang pertama. Ini 2, 1. Kemudian suku yang kedua, 6, 3. Pola yang ketiga, 12 dan 6. Pola yang keempat, 20 dan 10. Nah, jadi bagaimana? Apa kesimpulannya? Jadi pola bilangan segitiga itu berapa kalinya dari pola bilangan persegi panjang? Saya, Bu, dibagi 2, Bu. Ya, dibagi 2, benar ya. Jadi pola bilangan persegi panjang dibagi 2 dapat pola bilangan segitiga. Atau ada jawaban yang lain? Setengahnya, Bu. Ya, benar ya. Jadi 1 itu setengah dari 2. 3 setengah dari 6. 6 setengah dari 12. 10 setengah dari 20. Sehingga rumusnya juga seperti itu. Berarti rumus suku ke N pola segitiga adalah setengah dari rumus pola bilangan persegi panjang. Atau bisa kita tulis setengah kali N plus 1. Misalnya nanti ditanya, pola ke 10 berapa? Berarti tinggal setengah kali 10 kali 11. Ingat, tambahin setengah aja di depannya ya. Nah, contohnya, tentukan suku ke-30 pada pola bilangan segitiga. Berarti suku ke-30 rumusnya kan setengah kali 30 kali 30 per 1 atau 30 setengah kali 30 kali 31. Nah, setengah dari 30 berapa? 15. Berarti 15. Jadi ini dapat, kenapa bisa 15, Bu? Gitu, ada yang bingung mungkin ya. Dapat 15 ini. 30 dibagi 2, terus setengah dari 30, hasilnya 15. Sehingga 15 kali 31 diperoleh hasil 465. Bagaimana? Gampang kan? Ya, baiklah. Sekarang Ibu lanjut ke pola bilangan yang kelima, yaitu pola bilangan persegi. Diperoleh dari kuadrat bilangan asli, dimulai dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Contohnya, ini pola bilangan persegi ya. 1, 4, 9, 16, dan seterusnya sampai ke N. Berarti 1 itu adalah 1 kali 1 atau 1 kuadrat. 4 itu diperoleh dari 2 kali 2 atau 2 kuadrat. 9 diperoleh dari 3 kali 3. 16 diperoleh dari 4 kali 4. Maka suku berikutnya atau suku ke N itu rumusnya adalah N kali N. Gampang ya, misalkan ditanya suku ke 10. 10 kali 10. Suku ke 20. 20 kali 20. Suku ke 25. Berarti 25 kali 25. Nah, supaya lebih mudah, berarti rumusnya itu pola bilangan persegi UN sama dengan N kali N ya. Ingat, karena rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti rumus pola ke N-nya adalah N kali N. Berarti kalau ditanyakan contoh soalnya, suku ke-21 pada pola bilangan persegi.
Berarti U21 sama dengan 21 kali 21. Hasilnya adalah 441. Baiklah, berikutnya Ibu lanjutkan ke pola bilangan yang keenam, yaitu pola bilangan Fibonacci. Nah, mungkin ini baru pertama kali kalian dengar ya, apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci merupakan suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Nah, berarti kalau pola bilangan Fibonacci pasti diketahui dulu dua suku pertama. Misalkan ya, contohnya 1, 2, berarti suku yang ketiga diperoleh dari penjumlahan suku yang pertama dan kedua. Berarti ketiga ini diperoleh dari 1 tambah 2, hasilnya 3. Kemudian dapat 5 dari mana? 2 tambah 3, hasilnya 5. Dapat 8 dari mana? 3 tambah 5. Dapat 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. 13 tambah 21, 34. 21 tambah 34, 56. Maka suku berikutnya adalah 34 tambah 56. Hasilnya adalah berapa? 90 ya, 90 berarti suku berikutnya. Itu pola bilangan Fibonacci. Berikutnya 2 berarti 4 diperoleh dari 2 tambah 2, hasilnya adalah 4 ini ya. Kemudian 6 diperoleh dari 2 tambah 4, hasilnya 6. Kemudian 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, 16. 10 tambah 16, 26. 16 tambah 26, 42. Berarti suku berikutnya adalah ini dijumlahkan. 26 tambah 42, hasilnya adalah 68. Seperti itu ya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, supaya lebih jelas, lebih paham, kalian bisa perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan 14, 20, 26, 32. Silakan, coba kalian orek-orek dulu di rumah. Silakan di pause dulu videonya, kemudian kalian coba orek-orek di rumah. Setelah dapat, baru lanjut lagi. Benar nggak jawabannya? Ya, coba ya. Kita lihat penyelesaiannya. Berarti 14, 20, 26, 32. Berarti ini pola barisan naik ya. Jadi dari 14 ke 20 itu bertambah 6. 20 ke 26 juga bertambah 6. 26 ke 32 bertambah 6. Berarti pola berikutnya tentu saja harus ditambahkan 6. Jadinya adalah 32 tambah 6, 38. Ditambah 6, hasilnya adalah 44. Tambah 6, hasilnya adalah 50. Jadi 3 suku berikutnya dari pola bilangan 14, 20, 26, 32 adalah 38, 44, dan 50. Jadi seperti itu jawabannya. Kemudian contoh soal berikutnya, tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Kita tulis dulu pola bilangannya. Silakan kalian orek-orek, coba pikirkan dulu di rumah, pause dulu videonya. Nanti kalau sudah dapat, lanjut lagi. Periksa langsung benar apa enggak ya. Berarti dari 1 ke 3 tambah 2 ya. 3 ke 9 tambah 6. 9 ke 27 tambah 18. Wah, tambahnya ini beda-beda ya. Terus jaraknya juga agak jauh. Jadi kita coba pakai perkalian ya. Dari 1 ke 3 berarti 1 kali 3. Dari 3 ke 9, 3 kali berapa biar 9? Kali 3. 9 ke 27, 9 kali berapa biar 27? Berarti kali 3 juga. Ye, dapat kan polanya, berarti kali 3. Berarti untuk mencari pola berikutnya tinggal kalikan 3. 27 kali 3 hasilnya 81. Dikali 3 hasilnya adalah 243. Kali 3 lagi hasilnya adalah 740.
29. Jadi 3 suku berikutnya dari pola bilangan 1, 3, 9, 27 adalah ini jawabannya ya, 81, 243 dan 729. Oke, tentunya pasti banyak yang benar jawabnya ya. Yang masih kurang tepat, masih salah sedikit, ya nggak apa-apa, nanti diperbaiki di soal-soal berikutnya. Nah, soal yang kedua. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan 1, 3, 7, 13, dan seterusnya. Kita tulis dulu pola bilangannya. Nah, kita cari selisihnya. Dari 1 ke 3 berapa? Tambah 2, 3 ke 7 tambah 4, 7 ke 13 ditambah 6. Berarti ini ditambahkan dengan bilangan genap. Berarti tambah 2, tambah 4, tambah 6. Habis ini tambah berapa? Tambah 8. Jadinya 13 tambah 8 hasilnya 21. Habis tambah 8 tambah berapa? Tambah 10. 21 tambah 10 hasilnya 31. Habis ini tambah berapa? Tambah 12. 31 tambah 12 hasilnya adalah 43. Jadi 3 suku berikutnya dari pola bilangan 1, 3, 7, 13 adalah 21, 31, 43. Bagaimana? Gampang kan? Kalau bisa, kalau masih belum ngerti bisa diulang lagi ya penjelasan Ibu tadi. Kalau sudah ngerti, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Suatu pola bilangan dengan rumus suku ke n adalah UN sama dengan 6n kurang 5. Tentukan nilai dari U10 itu artinya suku ke-10 atau pola ke-10 ditambah pola U12 atau pola ke-12. 6n kurang 5 itu artinya 6 kali n kurang 5. Jadi kalau ditanya nanti suku ke-10 berarti n kita ganti dengan 10 sehingga diperoleh 6 kali 10 kurang 5. Nah berarti suku ke-10 6 kali 10 kurangi 5 berarti 60 kurang 5 hasilnya 55. Itu suku ke-10. Kemudian suku ke-12 berarti 6 kali 12 kurang 5. 6 kali 12 hasilnya 72 kurang 5 hasilnya adalah 67. Sehingga suku ke-10 ditambah suku ke-12 berarti tinggal kita jumlahkan 55 tambah 67 hasilnya adalah 122. Nah, contoh soal yang terakhir. Nah, silakan kalian perhatikan gambar pada pola konfigurasi objek di atas. Tentukan banyak segitiga kecil pada pola ke-50. Nah, berarti kita lihat yang pertama boleh buat tabel seperti ini. Tabel yang berisi tentang pola ke 1, 2, 3, 4 sampai pola ke n. Kemudian banyak segitiga kecil bersamaan. Kita lihat dulu pola yang pertama. Ada berapa segitiga kecil? Ada 1 segitiga kecil, berarti 1. Kemudian pola yang kedua, ada berapa segitiga kecil? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga kecil ya. Kita tulis 4 di sana. Kemudian pola yang ketiga, ada berapa segitiga kecil? Silakan dihitung. Ada berapa? Ya, ada 9 segitiga kecil. Kemudian pola yang keempat, ada berapa segitiga kecil? Ada 16 segitiga kecil. Nah, kita lihat polanya ya. 1, 4, 9, 16. Itu pola bilangan apa? Tadi baru saja kita bahas. Ya, tepat sekali. Itu pola bilangan persegi. Ya, ingat ya. 1 itu diperoleh dari 1 kali 1. Kemudian 4 diperoleh dari 2 kali 2, 9 diperoleh dari 3 kali 3, 16 diperoleh dari 4 kali 4. Sehingga nanti pola ke n, berarti itu rumusnya adalah n kali n. Kita sudah dapat pola ke n, maka tinggal kita cari jawabannya. Banyak segitiga kecil pada pola ke-50 adalah n kali n. N-nya berapa? 50. Berarti 50 kali 50 hasilnya adalah 2500. Jadi nanti pada pola ke-50 itu ada 2500 segitiga kecil. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalau belum, bisa diulang lagi.
dari awal penjelasan Ibu, dengarkan baik-baik, bisa dibuat orek-oreknya sendiri di rumah biar kalian lebih paham. Nah, habis ini silakan nanti kerjakan soal-soal yang Ibu berikan nanti ya, akan Ibu kirimkan soal-soalnya. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan akhir kata Ibu ucapkan selamat belajar. Matematika itu gampang.